Pada sesi ini, terdapat 3 tahapan pembahasan, yaitu bisnis trend, teknologi trend, dan service trend. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai bisnis trend. Pada tahun 2012, 1 dari 3 pengguna mobile phone atau lebih dari 1 miliar pelanggan akan mengakses koneksi mobile broadband. Penetrasi broadband dunia mencapai 9,5%. Berikut adalah grafik penetrasi broadband dunia pada tahun 2009. Dapat dilihat pada grafik tersebut bahwa di Korea Selatan penetrasi broadband mencapai 95%. Di Singapura, penetrasi broadband mencapai 88%. Di Inggris Raya, penetrasi broadband mencapai 67%. Di Jepang, penetrasi broadband mencapai 64%. Di Amerika Serikat, penetrasi broadband mencapai 60%. Di Jerman, penetrasi broadband mencapai 58%. Di Indonesia sendiri, penetrasi broadband baru mencapai 1%. Hampir separuh dari 10 besar negara dengan penetrasi broadband tertinggi adalah negara Asia. Jumlah pelanggan diestimasikan mencapai 64.638 juta jiwa. Berikut adalah grafik yang menunjukkan traffic voice dan data. Dapat dilihat pada grafik tersebut bahwa traffic data meningkat dengan kelipatan yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pada traffic voice, yaitu sebesar 18 kali lipat. Sedangkan traffic voice hanya meningkat sebesar 2 kali lipat. Konsumen cenderung memanfaatkan media data dalam berkomunikasi. Berikut adalah grafik yang menunjukkan ukuran data untuk voice dan mobile broadband. Pada tahun 2014, jumlah memori yang digunakan mencapai 18 exabyte dan diperkirakan sebagian besar memori akan dimanfaatkan untuk mobile broadband. Berikut adalah grafik yang menunjukkan jumlah langganan kepada layanan fix dan mobile broadband. Pada tahun 2014, diperkirakan bahwa jumlah pelanggan mobile broadband akan mendominasi akses broadband. Tren tersebut dimulai sejak tahun 2010. Sebelumnya, jumlah pelanggan fix broadband masih mendominasi. Berikut adalah grafik yang menunjukkan pertumbuhan revenue yang diperoleh dari mobile data dan voice dari tahun 2005 hingga tahun 2012. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan revenue layanan mobile data diperkirakan lebih pesat jika dibandingkan dengan mobile voice. Berikut adalah grafik yang menunjukkan jumlah revenue yang diperoleh dari komunikasi satelit. Revenue tersebut terdiri atas revenue yang diperoleh dari ground equipment, launch industry, satellite manufacturing, dan satellite service. Layanan satelit menunjukkan pertumbuhan yang kontinu sebesar 16%. Angka tersebut memperkuat peranan utamanya dalam industri ini. Sementara pendapatan dari ground equipment naik sebesar 34%. Berikut adalah tabel yang menunjukkan rincian revenue untuk layanan satelit. Revenue layanan satelit diperoleh dari broadcasting, satellite TV, satellite radio, mobile one, fixed, transponder agreement, managed network service, end user broadband, dan remote sensing. Berikut adalah tabel yang menunjukkan data revenue layanan satelit. Revenue terus mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2004 terjadi pertumbuhan sebesar 18% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2005 terjadi pertumbuhan sebesar 17% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2006 terjadi pertumbuhan sebesar 17% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 terjadi pertumbuhan sebesar 17% dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2008 terjadi pertumbuhan sebesar 16% dari tahun sebelumnya. Berikut adalah tabel yang menunjukkan rincian jumlah pelanggan layanan FTTX. Layanan terbagi menjadi layanan FTTH, VDSL, FTTLA, dan FTTX plus LAN. Pada tahun 2009, jumlah pelanggan baru broadband FTTX mencapai 4,9 juta. Pertumbuhan jumlah pelanggan mencapai lebih dari 17% selama 6 bulan terakhir. Market share broadband FTTX terdiri atas Asia sebesar 80% dan Eropa termasuk Rusia sebesar 8,3%. Jumlah pengguna broadband FTTX rumahan mencapai 71,2 juta di wilayah Asia dan 20,5 juta di wilayah Eropa.